warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Harif dari Forum News Network. Bagaimana puasanya? Masih tetap semangat ya? Keputusan pemerintah untuk melarang kegiatan buka bersama selama bulan Ramadan dengan alasan pencegahan penularan virus COVID-19 itu menuai badai kritik. Itu dari berbagai penjuru. Apalagi larangan ini disertai dengan ancaman sanksi bagi aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran. Ini sanksinya ini disampaikan oleh Menteri Pan-RB ya. Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, mengaku heran dengan larangan tersebut. Sementara ini kan Jokowi sendiri telah melanggarnya dengan membuat pesta pernikahan besar-besaran putra bungsunya Kaisang Pangarep. Kritik yang sama, dengan esensi yang sama juga disampaikan oleh mantan Ketua Umum PP, Pengurus Pusat Muhammadiyah, Profesor Din Samsudin. Sementara Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Profesor Yusril Iza Mahendra, yang ini dikenal sebagai pendukung pemerintahan Jokowi, juga memperingatkan bahkan meminta agar dibatalkan. Jangan sampai larangan itu digunakan untuk menyudutkan pemerintahan Jokowi sebagai pemerintahan yang anti-Islam. Larangan buka bersama itu tertuang dalam surat Mensekap Pramono Anung yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Garis Miring Lembaga. Saya bacakan saja secara lengkap bunyi surat larangan itu. Ini suratnya berasal dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tertanggal Jakarta 21 Maret 2023, sifatnya rahasia dengan perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama, dan suratnya seperti saya sebutkan tadi ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, kedua Jaksa Agung, ketiga Panglima TNI, keempat Kapolri, dan kelima Kepala Badan Garis Miring Lembaga di Jakarta. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan arahan Presiden pada tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut. 1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan. Yang ketiga, Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Demikian disampaikan agar saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing. Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih, Sekretaris Kabinet ditandatangani oleh Pramono Anung, dan tembusannya 1. Presiden RI sebagai laporan, kedua Wakil Presiden RI. Kalau kita baca surat dari Mensekap tadi itu Mensekap ini hanya membuat suratnya, tapi itu merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Jadi ini larangan ini secara resmi datangnya dari Presiden Jokowi. Menyusul surat tersebut, Menteri Pendayagudaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas meminta aparatur sipil negara tidak menggelar buka puasa bersama selama Ramadan 2023. Jika aparatur sipil negara masih membandel dan tetap menggelar acara buka puasa bersama, akan ada sanksi yang diberikan. Hal itu, kata Menpan RB, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tentu bila tetap ada PNS yang buka bersama di lingkungan pemerintahan, nanti bisa dilihat sejauh mana pelanggarannya. Itu ujar Abdullah Azwar Anas dalam siaran resminya hari Kamis kemarin, tanggal 23 Maret 2023. Sudah diatur apakah masuk kategori ringan, sedang, atau berat. Dan jenis hukumannya juga sudah ada, mulai dari lisan, tertulis, dan sebagainya. Ini maksudnya tentu maksudnya ini ada teguran lisan, tertulis ya. Tentu nanti inspektorat di masing-masing instansi yang akan mengkaji, kata Abdullah Azwar Anas. Karena sudah ada arahan dari Presiden Jokowi, kata Anas, untuk agar para pejabat dan ASN meniadakan acara buka bersama, jadi ya arahan Presiden itu harus dipatuhi oleh ASN, kata Menpan RB. Surat arahan dari Presiden yang disampaikan oleh Mensekap Pramono Anung dan disertai oleh ancaman dari Menteri Pan RB terhadap para ASN itu mengundang berbagai kritik keras. Larangan itu tidak arif dan tidak adil. Itu kata Profesor Din Samsudin. Dengan menerbitkan larangan itu justru terkesan pemerintah tidak memahami makna dan hikmah prosesi buka puasa bersama di bulan Ramadan. Buka puasa itu bisa meningkatkan silaturahmi dan positif bagi peningkatan kerja dan kinerja
aparatur sipil negara, itu tambah Profesor Din Samsudin. Secara retoris, Din bertanya, bukankah Presiden sendiri melanggar ucapannya dengan mengadakan acara pernikahan putranya yang mewah dan mengundang orang berkerumunan? Bukankah juga Presiden sendiri itu sering berada di tengah-tengah kerumunan? Ini Pak Din, saya kira tidak salah ya Pak Jokowi sering banget ya melakukan kunjungan ke berbagai daerah, dan itu kalau Pak Jokowi datang itu warga berkerumun luar biasa, dan kelihatannya Pak Jokowi kan sangat menikmati ya dengan kunjungan yang dilulukan oleh sejumlah rakyat itu, dan kemudian juga kita bisa melihat di situ rakyat itu berdesak-desakan, dan Pak Jokowi tidak jarang itu bagi-bagi hadiah, ada yang dilempar-lempar dari mobil, bahkan juga Pak Jokowi kadang-kadang juga memberikan jaket jadi kenakannya kepada warga. Jadi nggak salah kalau Profesor Din juga mempersoalkan itu, ya. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Buya Anwar Abbas, menilai keputusan pemerintah itu sebagai sikap yang paradok. Yang pertama itu ada paradok, kata dia. Karena Pak Jokowi bisa mengundang orang banyak ke acara nikahan anaknya yang terakhir, Kaisang ya, maksudnya beberapa waktu lalu. Itu Pak Buya Anwar Abbas ketika diwawancarai oleh Populis ID dan ini juga saya lihat banyak sekali media-media lain yang mengutipnya. Dia lantas mempertanyakan dasar hukum pelarangan buka bersama tersebut. Jika alasannya karena masih ada pandemi COVID-19 di Indonesia, ya kata Buya Anwar itu kurang masuk akal. Atas dasar apa larangan ini dibuat? Kalau alasannya COVID-19, maka timbul pertanyaan di tengah masyarakat. Mengapa untuk pesta pernikahan anak beliau yang mengundang begitu banyak orang, larangan ini tidak berlaku? Nah, yang menarik ini pertanyaan berikutnya nih. Apakah virus ini hanya menyasar orang buka puasa bersama dan tidak menyerang orang pesta pernikahan? Ini kan menjadi suatu keheranan kita bersama, sambungnya. Ini meskipun terkesan kocak gitu, tapi ini sangat menohok ya. Buya Anwar Abbas dan Profesor Din Samsudin itu tidak salah, karena Pak Jokowi pada saat menggelar ngunduh mantu ya Kaisang yang menikah dengan Erika Gudono di Pura Mangkunegaran Solo tanggal 11 Desember 2022. Jadi artinya pada waktu itu tingkat penyebaran COVID-nya masih lebih tinggi dibandingkan sekarang gitu ya, karena sudah berapa 3 bulan yang berlalu atau hampir 4 bulan berlalu. Dan pada waktu itu Pak Jokowi itu menggelar pesta besar-besaran. Waktu itu kalau tidak salah saya ingat itu ada 6.000 undangan, dan bahkan itu disiapkan 9 panggung hiburan. Itu baru undangan resmi ya, 6.000. Itu artinya kalau 6.000 itu yang datang 12.000. Belum lagi kemudian namanya presiden yang menikahkan, kan panitianya, pasukan pengamanannya, itu jumlahnya puluhan ribu ya. Saya kira berkali lipat bahkan gitu. Dan bila ditambah dengan kerumunan warga yang menyaksikan prosesi kirap Kaisang dan Erina Gudono, karena ini kan waktu itu dilakukan kirap dengan menggunakan kereta kencana. Wah, saya sering lupa ini Pak. Jokowi paling senang dengan menggunakan kereta kencana. Itu jumlahnya mencapai puluhan ribu. Panitia pernikahan itu bahkan menyediakan paket makanan gratis. Jadi bayangkan kalau paket yang disediakan 16.000. Berarti kan setidaknya ya more or less itu yang orang berkerumun di luar itu 16.000 paket makanan gratis. Jelas bila dibandingkan dengan kerumunan warga yang melakukan bukber yang nggak ada apa-apanya. Bukber itu dalam skala besar pun itu nggak sampai ribuan. Paling banter undangannya hanya mencapai ratusan orang. Coba mari kita simak apa alasan Pak Jokowi pada waktu itu melakukan pesta besar-besaran gitu ya. Kepada wartawan Pak Jokowi menjelaskan alasannya mengapa tetap menggelar pesta besar-besaran di tengah pandemi yang belum usai, karena Pak Jokowi ingin merawat budaya. Kami ngunduh mantu Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sekaligus kita nguri-uri kebudayaan, merawat kebudayaan, memelihara kebudayaan. Mencintai budaya kita juga adalah sebuah kewajiban kita bersama. Oleh sebab itu kecintaan kepada budaya harus
ditunjukkan agar identitas budaya kita muncul kembali dan karakter budaya kita juga semakin kita mencintai. Ucapan Pak Jokowi yang ingin merawat budaya dan mengumpulkan puluhan ribu orang itu dalam sebuah pesta yang mewah itu justru jadi paradok besar. Buka bersama atau buber itu selama ini juga sudah menjadi budaya, terutama di kalangan umat Islam Indonesia dan yang mayoritas. Bahkan dalam acara buka bersama ini banyak sekali non-Muslim yang biasanya juga hadir. Jadi buber ini sudah menjadi semacam budaya Indonesia dan bukan monopoli mayoritas, bukan monopoli umat Muslim saja ya. Jadi kalau sama-sama merawat budaya, mengapa yang satu dilarang dan yang lainnya diperbolehkan, malah dianjurkan oleh Pak Jokowi. Dan lebih parahnya lagi itu dilakukan secara besar-besaran. Menyadari kontroversi yang muncul, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung segera membuat klarifikasi. Dia membuat berupa pernyataan video yang ditayangkan di channel YouTube Sekretariat Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, para Menteri, kepala lembaga, pemerintah. Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan Pramono ini juga terlalu terkesan mengada-ada. Ini semakin memunculkan alasan semakin gak masuk akal. Karena tadi dia menyatakan yang dilarang itu hanya kalangan Menko, Menteri, dan pejabat tinggi negara lainnya. Ini saya yang bertanya sekarang ini, apakah virus COVID-19 itu hanya menyerang pejabat tinggi, Presiden, Wapres, Menko, Menteri, dan pejabat tinggi lainnya, dan tidak menyerang rakyat biasa? Karena itu, kalau Menko ke bawah dan Presiden juga tidak akan melakukan bubar, kalau rakyat dan pegawai kelas bawah boleh melakukan bubar. Kemudian soal gaya hidup mewah, ini pasti Anda begitu nonton pernyataan dari Pak Pramono Anung, apalagi ini terutama kalangan mak-mak pasti akan tertawa terbahak-bahak ya. Ini alasannya juga lebih hancur lagi. Buka puasa kok dianggap pamer kemewahan. Ya oke, ada makanan, biasanya standarnya itu korma, buah, kolak gitu ya, ada makanan lain-lain. Kecuali mungkin yang datang bawa tas mewah, ya itu baru pamer kemewahan. Dan ini kan sebenarnya sudah dilarang oleh Pak Jokowi, nggak ada kaitannya dengan buka puasa ya. Tanpa ada buka puasa aja kalau mau pamer barang mewah ya tetap pamer barang mewah gitu. Dan yang lebih kocak lagi, tadi Pramono Anung kan menyatakan bahwa kita harus mencontoh harus meneladani kesederhanaan Presiden Jokowi. Ampun deh alasannya Pak Pramono ya. Pak Jokowi itu memang sederhana ya, kalau pakaiannya kan cuma kemeja putih dan celana hitam, kadang-kadang sepatunya memang sepatu lokal gitu. Tapi gaya fashion istri dan menantunya Pak Jokowi itu juga gaya mewah, nggak kalah dengan para selebgram yang sering pamer tas-tas branded semua dan harganya juga ratusan juta. Ini salah satu contoh lah, kita sebut ini misalnya ini salah satu contohnya ketika menantu dari Pak Jokowi, istri dari Gibran, ya istri wali kota Solo. Ini tasnya juga disebut dia mengenakan tas sampai hampir 0,5 miliar. ini kurang, ini sederhana apa ya ini? Apa karena presiden? Oh kalau pakai anak presiden, menantu presiden cuma 500 juta ya itu sederhana? Atau begitu ada standar yang berbeda lagi? Belum lagi, nah kalau Pak Jokowinya sendiri kita bandingkan dengan pesta ala Royal Wedding yang digelar Pak Jokowi ya untuk pestanya Kaisang dan Erina Gudono tadi. Ya, ini kan apa itu yang harus dicontoh oleh rakyat? Kalau itu yang dicontoh, ya jangan salahkan ya kalau sekarang ini para istri aparatur sipil negara ini bahkan yang level jabatannya rendah, eselon 3 bahkan non eselon itu bisa adu pamer kemewahan ya gitu. Yang sudah diberi contoh kok oleh yang di atas gitu. Ya, jadi tidak berlebihan bila Profesor Yusril Mahendra, ini sekali lagi saya ingatkan Pak Yusril ini pendukungnya Pak Jokowi loh ya,
Dia minta agar Pak Jokowi itu membatalkan larangan buka bersama itu. Ini tapi angle-nya berbeda kalau Pak Yusril ini karena dia khawatir ya, dia khawatir kalau larangan itu nanti akan digunakan oleh orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu yang ingin menyudutkan pemerintahan Pak Jokowi sebagai pemerintahan yang anti-Islam. Citra itu memang selama ini kan cukup melekat kuat ya pada pemerintahan Pak Jokowi. Jadi Pak Yusril, Profesor Yusril khawatir dengan larangan itu akan semakin memperkuat citra itu. Saya berpikir ya, harusnya kita nggak usah lah masuk ke wilayah tadi itu ya, anti atau tidak terhadap Islam. Yang ini kan narasinya itu jadi pembelahan. Sebenarnya esensinya bukan di situ kok, bukan soal anti-Islam atau apa. Kalau ini lebih pada larangan ini kan makin menegaskan betapa Pak Jokowi itu tidak konsisten. Tidak satu kata dengan perbuatan dan apa boleh buat. Larangan ini makin memperkuat persepsi itu di mata publik. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.